Ya, perkenalkan saya Dodi selaku teknisi Biobase Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan untuk fungsi dari pump hood. Nah, fungsi pump hood itu sebenarnya lebih fokus untuk keamanan personil dalam mengerjakan sampel dari gas beracun. Jadi kan pump hood itu biasanya untuk riset atau pengerjaan yang untuk gas, jadi gas kayak gas asam, jadi dia lebih fokus untuk keamanan pengerjaan sampel-sampel bergas atau asam tinggi. Nah, untuk Biobase ini di sini kita menggunakan model FH1200X. Jadi pump ini ada instalasi ducting untuk membuang udara keluar. Nah, yang pertama sebelum kita pakai, kita udah connect ke listrik, sumber listrik. Jadi ini sudah ke listrik. Jadi dia ada standby di LCD sini, berarti udah ke connect ke instalasi listrik. Nah, kemudian kita tekan power. Nah, sampai mode standby gini. Oke, sebelumnya saya tanya, udah pernah pakai pump hood belum, Mbak? Pump hood ini udah pernah pakai belum? Biasanya pump hood ini udah pump hood itu sama aja seperti lemari asam. Jadi dia fungsinya memang untuk zat asam. Jadi yang pertama kita tekan power. Nah, kalau kayak gini posisi mati standby. Nah, ini power. Nah, sebelum kita pakai biasakan kita sterilisasi dengan lampu UV. Nah, kita tekan lampu UV. Nah, UV ini kita pakai untuk sterilisasi di dalam ruangan. Nah, ini selama 30 menit untuk fungsi sterilisasi. Karena sini tidak ada timer, jadi kita nanti manual matikannya pakai timer sendiri. Jadi nanti setelah mencapai 30 menit kita matikan di sini. Ya, kita kasih alarm, nanti dia bunyi kan sini selesai. Nah, kita matikannya di sini. Dan kalau kita buka nih nggak otomatis. Jadi kita harus matikan manual. Nah, kemudian setelah itu kita naikkan kaca. Ini bisa lewat sini pakai kaki atau kita tombol naik atas. Nah, ini kita turunkan. Nah, ini hitam fungsi turun. Jadi kalau nanti tangan kita lagi sibuk, ini kita bisa pakai yang ini. Nah, setelah kita posisi pas, kemudian kita hidupkan lampu penerangan. Nah, ini lampu penerangan untuk fungsinya untuk menerangkan di dalam ini, dalam ruangan kerja. Nah, di sini kita ada air. Kalau kita nanti butuh air, tinggal kita buka kerannya. Sekaligus ini wadah untuk pembuangan airnya juga. Nah, kemudian kita colokkan kita tekan blower. Ya, kipas. Nanti udara ini akan menarik, menghisap dari area luar ke atas. Harus hidup. Posisi blower harus hidup. Nah, kita ambil user manual dulu. Bentar. Oh, nggak ada. Itu kan ada, dia ada lampu sinar tuh bisa. Kok nggak ada? Nggak, kalau ini kan yang berbahaya ini sebenarnya lampu UV. Nah, iya. Nah, UV ini kan kita nggak hidupkan kalau saat kerja. Ya, jadi kita hidupkan posisi saat kita sterilisasi. Jadi saat sterilisasi ini nggak berbarengan dengan lampu ini. Jadi kita nggak boleh bareng, harus lampu penerangan aja. Sterilisasi lampu UV yang di atas itu warnanya beda, dia warnanya biru. Nah, karena sterilisasi lampu UV itu sifatnya membakar dengan adanya radiasi. Nah, kalau lampu ini hanya untuk penerangan di dalam. Nah, untuk aliran udara ini dia dari luar menghisap ke atas. Kita lihat aliran udaranya. Jadi aliran udara ini dari depan, dia menarik udara ruangan ke dalam ini, nanti dia akan ke atas. Ke atas dia buang keluar. Nah, itu ducting yang di atas membuang keluar. Nah, speed blower ini kita bisa atur. Ini kan ada F9, berarti udah tingkatan paling tinggi. Kalau kita mau turunkan dia ke 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 sampai 9. Tergantung nanti kita kebutuhan kita. Betul. Misalkan nanti kita pekerjaan yang mungkin lebih berbahaya, tingkatannya lebih digedein aja, asamnya lebih tinggi kita. Nah kalau misalkan sedang ya 4 boleh. Nah untuk ketinggian kita bisa sesuaikan sendiri dengan posisi tangan, atau kita begini tidak apa-apa. Jadi saat kita mau masukkan barang baru kita tinggikan. Ya, semakin dia terbuka, dia semakin kurang hisapnya, karena kan dia kaca teman. Nah, seperti ini, jadi semakin kencang ya. Nah, ini kan air ada keran. Jadi misalkan nanti ada kendala, misalkan keran bocor, kita bisa tutup di belakang, ada keran, ada tutup sendiri. Jadi kalau ada perbaikan, ada bocoran, kita bisa tutup di belakang. Jadi ada stop kerannya lagi di belakang. Nah, untuk kebutuhan air kita sediakan. Nah, posisi ini bisa buat buka, jadi kita bisa miringkan. Nah, ini untuk naik turun kita bisa atur. Nah, misalkan kita butuh colokan, di sini tersedia 2 colokan. Ya, mungkin kebutuhan alat di dalam, nanti kita hidupkan aja tombol soket. Intinya, ada lampu ini, berarti ini yang aktif untuk hidup. Misalkan ini, berarti kan blower. Nah, ini colokan aktif, ini lampu aktif. Kalau kita matikan, dia hilang warnanya. Nah, ini power. Nah, jika kita udah selesai, kita matikan blower. Ini kita tutup. Ya. Nah, matikan blower dulu. Lalu kita tutup. Nah, kemudian ya, tanda panah ke bawah, turun, atau ini bisa dari sok ini. Ya, ini naik, ini turun. Ya, blower itu kipas. Ya, nanti kita ada SOP-nya juga kita kasih. Nah, ini lampu kita matikan. Nah, ya kalau kita matikan langsung bisa, cuma nanti kan lebih baik kita urut aja lah. Untuk kalau lampu bebas, kita mau kapan aja kita matikan. Ya, kalau misalkan lampu duluan nggak apa-apa, kita turunkan. Kalau lampu bebas. Nah, yang penting nanti di akhir pekerjaan ini kita UV lagi 30 menit. Ya, betul. UV itu 2 kali. Jadi di pagi, di awal, sampai nanti setelah selesai. Ya, betul. Nah, ini kita matikan. Nah, ini kan soket, berarti ini kan kalau merah masih aktif, colokan kita matikan juga. Ini posisi masih standby seperti ini, tapi kalau kita mau matikan, kita matikan di sini. Sampai ini nilainya nggak ada. Jadi ini fungsi power, ini naik turun, ini naik, ini turun. Nah, ini blower. Nah, ini untuk lampu penerangan. Ini di atas lampu UV, dan ini untuk colokan atau soket. Tambah alternatif lagi nih satu untuk naik turun. Ya, bisa ini. Kebiasaannya nanti keadaan kita lagi sibuk. Nah, ini kita bisa mainkan di sini. Iya, betul. Jadi nanti yang paling saya sarankan saat UV mending kita tinggal aja beberapa menit, selama 30 menit, jangan di depan sini. Jadi menghindari kontaminasi dari yang radiasi UV. Nah, ini kita matikan. Nah, kalau posisi mati seperti ini. Oke. Mungkin ada yang mau coba langsung, dipraktekin aja langsung nanti biar tahu. Ya, coba aja Mbak. Kita pakai timer sendiri ya Bu. Soalnya ini nggak ada khusus timernya. Waktu dewek, ya betul. Setelah itu kita matikan, anggaplah sudah 30 menit. Ya, ya anggap sudah 30 menit. Ya.
Ini kita ini matikan. Ini UPI nggak boleh hidup kalau saat kerja. Ini hanya di awal aja pekerjaan. Ini kita matikan ya. Nah, ini nggak boleh saat kita kerja. Kaca nggak boleh terbuka ya. Lampu penerangan boleh dihidupkan. Tuh. Nah, terus naikin kaca. Naikkan kaca dulu. Misalkan kita mau masukin sampel, ya nanti kan kita tergantung kebutuhan, kita mau tinggiin dulu masukin sampel atau apa ya. Terus blower ya, kipas. Nah, kipas bisa disetting ya, bukan yang ya betul. Itu nanti kalau butuh colokan boleh kita hidupkan ya betul soket. Oke. Nanti kalau ada kebutuhan kita mau ada air itu ada, udah connect air. Nah, misalkan udah selesai, matikan blower, kipas. Ya, matikan kipas. Nah, turunkan. Ya, nanti posisi saat tidak dipakai ini harus tertutup ya. Jika misalkan nanti ada sampel kan dia aman ya. Terus ini kita matikan lampu, matikan juga. Nah, misalkan kita udah selesai nih mau pulang, kalau misalkan belum selesai nanti disambung aja, nggak usah pakai UPI. Nah, ini anggaplah kita mau pulang, matikan hidupkan UPI lagi. Ya, yang terakhir mau pulang. Ya, betul. Nah, oke. 3 menit, matikan. Nah, baru nih terakhir power. Nah, kalau posisi gini udah mati, dia keadaan garis standby, jadi nggak ada nilainya. Nah, misalkan nanti ada kendala dalam air, kita kasih stop keran di luar. Jadi misalkan, bocor terus nih kerannya.